Al-Ibad halaman 41 10 baris dari atas. Wal-maqalah bisabi'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la man nafa bihi wa barakati ulumi fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yasir wa lakum asraf bi ta'amul khair. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna. Qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullahu fil munajati. Ilahi la yatibul laylu illa bi munajatika. Qala Aliyyun karramallahu wajhahu wa radiya anhu fi munajatihi min bahril wafir. Alam tasma' bi audlika ya munai du'a'an min ba'ibin mubtalai ghariqin fi biharil hammi huzna asirin bil dunubi wa bil khata'i munadi bitadarruki kulla yawmin mujiddan bitabahuli wa du'ai. Laqad daqat alayya al-ardu turran wa ahlul ardi ma'arafu dawai Wahud biyani fa'ini mustajiru bi'afika ya adim wa ya rajai. Ataitu kabakian farham bukai haya'an minka aksar min khatai wa wali. Lihamu anta lakas tuhani wali da'un anta dawa udai. Wa aikodhoni roja'u fakultu rabbi rojai ahtu haqiqani rojai. Jazani antu adbihni walakin adudu bihusni madnika ya rojai. Tuqaddiru sayyidi bil afri anni fa'ini fi bala'in mubtala'i Allah'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu sabi'atu wal isrun. Dan adapun makalah yang ke-27. Qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah fil munajat. Ilahi la yaqibul laylu illa bi munajatika. Berkata dalam makalah yang ke-27 ini, yaitu Imam Syekh Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada dia. Berkata dia, yakni berdoa fil munajati, di dalam munajat. Apa munajatnya dia? Yang pertama, ilahi la yatibul laylu illa bi munajatika. Wahai Tuhanku, kata Syekh Yahya bin Mu'adz, la yatibul lail, tidaklah menjadi bagus itu malam, tidaklah menjadi indah malam itu, illa bimunajatika, kecuali di dalam malam itu berisi untuk bermunajat kepada. Malam akan menjadi indah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Keindahan malam itu bukan dengan indahnya sinar bulan purnama. Indahnya malam itu bukan dengan bertaburannya bintang-bintang di langit, tapi bagi mereka orang-orang yang saleh, para sahabat saleh, malam itu akan menjadi indah manakala di malam itu terisi munajat kepada
waktu malam, ketika orang sedang asik di dalam tidurnya, ketika orang sedang terlena di dalam mimpinya, dia bangun, kemudian dia bermunajat kepada Allah. Itu yang paling indah buat mereka, masyarakat. Makanya terlalu banyak kisah dari para salafus saleh yang mereka itu menghabiskan waktu-waktunya, waktu malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Al-Imam An-Nawawi 20 tahun lamanya beliau selalu hidupkan malam-malamnya itu, sampai-sampai sholat subuh yang dia lakukan wudunya wudu Isya. Sholat subuh yang dia lakukan tapi wudunya wudu Isya. Dia berusaha semaksimal mungkin tidak batal dari Isya sampai apa? Sampai subuh, untuk dia isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia qiyamul lail, dia hidupkan malam-malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Begitulah para salafus saleh. Wajar kalau Imam Syafi'i sehari bisa 8 kali khatam Quran. Para ulama-ulama dia bisa menghatamkan Quran satu hari beberapa kali. Itu masyaallah. Kita alhamdulillah ya setahun belum tentu Quran kita. Jauh kita sama Al-Quran. Ya, jauh benar kita sama Al-Quran. Insyaallah, insyaallah. Kita nggak tahu besok ditanya sama malaikat munkar nakir di dalam kubur. Ma imamuka, apa imam? Orang-orang yang soleh akan menjawab Al-Quran. Kira-kira besok keluar dari mulut kita kata-kata Al-Quranul Karim ketika ditanya apa imam? Ya, sementara hubungan kita sama Al-Quran jauh, ya jauh benar, masya Allah, masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi kata Al-Imam Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, beliau mengatakan, katanya ilahi la yatibul lail, tidak jadi indah itu malam, ya kecuali indah bimunajatika, kecuali adalah terisi untuk bermunajat kepada Allah. Qala Aliun karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu fi munajatihi min bahril wafir. Bagaimana Sayyidina Ali juga berdoa di dalam munajatnya, alam tasma' bil adlika ya manani du'aan min dha'ifin mubtala ghariqin fi biharil hammi huzna asiri fi zunubi wa bil khata'i unadi bitadarru'i kulla yawmin mujibdan bittaqwa'ulli wa du'a'i. Berkata, berdoa Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa qaraballahu wajhah, Allahumma asma'u bi adlika ya manani, apakah engkau tidak mendengar dengan penolakanmu, wahai zat yang menjadi tujuanku, doaan min dha'ifin mubtala, doa dari orang yang lemah yang terkena cobaan ini. Ghaliqin fi biharil hammi husna asiri bi dzunubi wa bil khata', yang tenggelam dalam lautan gelisah lagi susah, asiri bi dzunubi wa bil khata', terpenjara dengan dosa-dosa dan segala kesalahannya. Unadi bitadarru'i kulla yawmin mujibdan bitatahhuli wa du'a, aku berseru dengan merendahkan diriku setiap hari, serius dengan tunduk dan patuh untuk berdoa. Laqad taqat alayya al-ardu turra wa ahlul ardi ma arafu dawai, sungguh telah sempit bagiku bumi seluruhnya, wa ahlul ardi ma arafu dawai, sedang penghuni bumi mereka tidak tahu obatku. Fakhudh biyadi fa inni mustajiru bi'afwika ya azimu wa ya rajai, maka ambillah tanganku, karena sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu. Bi'afwika ya azimu ya rajai, dengan ampunanmu wahai zat yang maha agung, wahai zat Tuhan tumpuan harapanku. Insyaallah, kalaulah seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Dia menyatakan dirinya ini orang yang lemah, orang yang banyak ujian dan cobaan dunianya, tenggelam dalam lautan kegelisahan, lautan kesusahan. Masya Allah. Bagaimana kita kalau Sayyidina Ali aja yang waktu-waktunya hanya habis untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, ya, sementara mereka kalau berdoa, bermunajat, dia tumpahkan itu semua, seakan-akan hidupnya ini tidak ada satupun kebaikan yang ada di dalamnya. Itu yang ditakutkan oleh mereka. Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhuri dalam kitab Al-Mawaidu Al-Usfuriyah itu ketika Rasulullah SAW mendapatkan ayat perintah tentang adanya neraka jahanam, Allah telah persiapkan satu tempat yang neraka jahanam bagi mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu syaitan. Jadi Allah sudah siapin itu tempat neraka jahanam buat mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu syaitan. Mendengar ayat itu disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW menangis senangis-nangisnya dia. Ya, menangis dia. Begitu bukaan sedidan dengan tangisan yang sangat gerung-gerungan kalau kita. Rasulullah menangis sehingga sahabat semuanya bingung, heran. Kenapa Rasulullah menangis seperti itu? Sampai-sampai akhirnya mereka pun semuanya menangis karena melihat Rasulullah menangis seperti ini. Apa yang ditangisi oleh Rasulullah? Karena Allah ternyata sudah mempersiapkan neraka jahanam buat mereka orang-orang yang telah mengikuti hawa nafsu syaitan. Bertanya Rasulullah SAW, itu bagaimana keadaan neraka jahanam itu kepada malaikat Jibril? Ternyata nanti dia akan terdiri dari beberapa tingkatan, beberapa pintu. Ada 7 pintu nanti di sana. Pintu pertama katanya akan masuk dari pintu neraka itu adalah minal munafiqun, orang-orang yang munafik. Yang kedua nanti orang-orang yang kafir. Yang ketiga orang-orang yang takabur dan seterusnya, sampai kepada pintu ke-6 disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ketika mau disampaikan pintu yang ke-7, malaikat Jibril diam, tidak menyebutnya. Kemudian Rasulullah bertanya, kata Rasulullah, ya Jibril, itu untuk siapa pintu yang ke-7 itu? Jibril tidak menjawab. Ditanya lagi sama Rasulullah, ya Jibril, sampaikan kepadaku, buat siapa itu pintu itu yang ke-7 itu? Jibril lagi-lagi tidak menjawab. Berulang-ulang Rasulullah tanya, tapi tidak dijawab. Kemudian kata Rasulullah, ya Jibril, sampaikan kepadaku, itu pintu neraka jahanam yang ke-7 itu buat siapa? Kemudian karena dipaksa, malaikat Jibril berkata, di umat kita ya Rasulullah, buat umatmu ya Rasulullah. Jadi itu pintu itu disiapkan buat umatnya Rasulullah. Rasulullah mendengar itu, nangis senangis-nangisnya Rasulullah. Ya, karena tidak mau ada satupun umatnya yang masuk ke dalam neraka itu. Masya Allah. Sehingga pada saat itu semua sahabat menangis, bingung untuk menenangkan hati Rasulullah yang menangis itu. Sampai-sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, berdiri meninggalkan daripada tempat itu, meninggalkan bersama Rasulullah. Kemana? Karena dia ingat dengan putrinya Sayyidatuna Fatimah, yaitu putri Rasulullah. Hanya dia yang bisa menenangkan dan mendiamkan Rasulullah. Yang karena betapa cintanya Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah, mudah-mudahan dengan Fatimah datang, Rasulullah bisa apa? Bisa diam dari nangisnya. Kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf ke rumah Fatimah. Disampaikanlah itu ya dari luar, karena Fatimah orang yang bisa menjaga dirinya. Ya, sehingga akhirnya ada apa? Kau datang, diceritakan begini-begini, Rasulullah menangis, tidak ada segala macam. Baik, kalau begitu aku minta engkau ya Ami, wahai pamanku Abdurrahman Auf, untuk menyingkirlah engkau dari situ, karena aku akan keluar. Maka keluarlah ini Sayyidatuna Fatimah. Dia tutupi bajunya itu, baju gamisnya dia tutupi dengan mangkalnya, dengan jubahnya yang dibuat daripada kulit domba. Ya,
Ternyata kulit domba yang dipakai oleh Sayyidatina Fatimah itu Masya Allah ada tambelannya di bajunya itu, ya. Dihitung oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata tambelannya itu ada 12 tambelan daripada bajunya Sayyidatina Fatimah, ya. Menangis diri Umar bin Khattab melihat anaknya Rasulullah, ternyata pakaiannya seperti itu. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah? Kemudian dihampirilah oleh Fatimah kepada Rasulullah. Ditanya, kata Fatimah, wahai ayahku, apa yang membuat engkau menangis seperti ini? Kemudian Rasulullah bilang, telah datang kepadaku, wahai putriku, katanya, yaitu satu wahyu dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril. Ternyata Allah telah mempersiapkan satu tempat, yakni neraka Jahanam, dan satu di antara tempat-tempat itu adalah untuk umatku. Itu yang membuat aku menangis dan aku berikan kepada Allah. Nah, ini Abu Bakar, Umar, semuanya mendengar itu semua. Sampai-sampai kata Sayyidina Abu Bakar, aku nyesal lahir ke alam dunia ini. Coba seandainya dulu aku tidak lahir dari ibuku, aku menjadi seekor domba, aku jauh lebih baik daripada itu, daripada aku menjadi manusia. Ya, aku lebih baik jadi seekor domba. Kemudian ada manfaatnya ketika aku disembelih, kemudian dipotong-potong dan bisa dimakan oleh orang-orang. Aku lebih manfaat itu daripada sekarang aku jadi manusia. Aku dengar tentang betapa pedihnya neraka Jahanam. Aku takut bertemu dengan neraka Jahanam, katanya. Itu Sayyidina Umar. Dia lebih baik jadi apa? Jadi domba, kata dia. Enggak, kalau dia jadi domba, dia enggak dengar lagi tentang bagaimana tempat yang bernama neraka Jahanam. Sayyidina Abu Bakar pun berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, andai kata aku tahu tentang betapa beratnya ini neraka Jahanam, maka aku menyesali kenapa aku dulu lahir dari ibuku. Aku jauh lebih baik menjadi seekor burung yang bisa berterbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Aku bisa berterbang daripada aku mendengar dengan apa yang ada di neraka Jahanam. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib pun begitu, dia mendengar seperti itu, dia juga berkata, la Umar, wahai Abu Bakar, aku pun menyesal kenapa aku harus lahir dari ibuku, kalau aku harus mendengar tentang dahsyatnya itu neraka Jahanam. Aku jauh lebih baik menjadi rerumputan yang ada, katanya. Masya Allah. Saking takutnya dengan apa? Dengan neraka Jahanam. Nggak mau dia jadi manusia. Setelah diceritakan dengan pedihnya itu api neraka Jahanam, setelah diceritakan oleh Rasulullah betapa dahsyatnya itu tempat yang bernama neraka Jahanam, mereka semua pada takut, ya, untuk baru dengar namanya, dengar ceritanya, itu mereka semua udah takut dan menyesal lahir menjadi apa? Manusia. Jadi, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang didoakan yang oleh Sayyidina Ali, ya, ataituka baqiyan farham bukai hayaan minka aktsaru min khata'i. Aku datang kepadamu, wahai Allah, dengan menangis, maka kasihanilah aku, wahai Tuhanku, ya, dengan tangisku ini, karena aku malu terhadap zatmu yang lebih banyak ketimbang daripada dosaku. Begitu banyak nikmat karunia yang telah Engkau berikan, ya Allah, tapi begitu lalainya aku sampai-sampai aku tidak lagi bisa mensyukuri nikmat-Mu. Masya Allah. Wali hammun wa anta kasfu hammi, wali da'un wa anta dawa'un da'i, wa ayqadhani raja'u fa qultu rabbi raja'i an tuhaqqiqa li raja'i, jazai an tu'azzibani walakin aluhu bi husni mannika ya raja'i, tufaddilu sayyidi bil afi anni fa inni fi bala'in mubtalani. Aku berkeinginan dan Engkau masih membuka keinginanku. Aku mempunyai apa? Walidaun wa anta dawa'un da'i. Aku mempunyai penyakit dan Engkaulah obat daripada sakitku.
wa aiqadhani raja'u faqultu rabbi raja'i an tuhaqqiqa li raja'i. Harapanku telah bersandar aku, lalu aku berkata, ya Allah, harapanku jadikan kenyataan untukku segala harapanku. Jadi dia merasakan bahwa aku ini punya penyakit, ya, dan engkaulah obat untuk sakitku, katanya. Karena memang tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali siapa? Allah. Wa iza maritu fahuwa yasfi. Ya. Ketika kita sakit, dialah Allah yang menyembuhkannya. Nabi Musa alaihissalam pernah merasain sakit gigi. Ya. Jadi Nabi Musa pernah ngerasain sakit gigi. Sakit gigi enak? Hah? Ya, sakit mana? Sakit hati. Jadi Nabi Musa pernah merasakan sakit gigi yang begitu sakit. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermunajat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa adalah kalimullah, dia bisa berdialog langsung kepada Allah. Kemudian dia tanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sakitnya dia, obatnya itu. Akhirnya kata Nabi Musa alaihissalam, Allah telah memberikan perintah kepadaku untuk mengambil satu daun, ya, satu daun. Kemudian daun itu ditempelkan di gigi itu. Allah perintahkan itu. Ketika dia sakit, katanya ambil daun. Daun sugi kali ya. Daun saga itu. Ya. Kemudian kata Allah, ambil itu daun, kamu tempelkan di gigimu, katanya. Kemudian diambil oleh Nabi Musa, ditempelin, baik. Gitu. Senang dia karena sakit giginya apa? Sembuh. Ya. Ya. Tapi beberapa hari kemudian kamu lagi, paham maksudnya? Kamu lagi dia, gitu, sakit lagi. Dia ingat bahwa Allah dulu sudah pernah menyuruh sakit gigi ini ambil daun, kemudian ditempelin giginya. Udah, dia langsung ambil daun yang sama, kemudian dia tempelin di situ. Alhamdulillah, nggak sembuh. Nggak sembuh dia. Kenapa? Karena bukan daun itu yang menyembuhkan obat penyakitnya. Paham tak maksudnya? Iya. Benar, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dengan daun itu, tapi bukan daun itu. Allah transfer tuh, ya, zatnya Allah sehingga bisa disembuhkan ke sana. Tetap yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Kalau kita kan enggak. Ya, modelnya sama kayak Nabi Musa. Kalau dibilangin pakai begitu, besok ya begitu aja lagi. Ya, kita lupa dia begitu. Masya Allah. Jazai an tu'azzibani walakin aludhu bihusni mannika ya rajai. Apa alasanku bisa jadi engkau menyiksaku, akan tetapi aku tetap berlindung dengan kebaikan dan anugerahmu ya rajai, wahai tumpuan harapanku. Tufaddilu sayyidi bil afwi anni fa inni fi bala'in mubtala'i. Engkau utamakan wahai junjunganku dengan pemberian maaf atas diriku. Karena apa? Fa inni fi bala'in mubtala'i. Karena sesungguhnya aku dalam cobaan yang menerpa setiap hariku. Masya Allah. Jadi tidak indah malam itu, kata Syekh Yahya Ar-Razi. Apa kata dia? Tidak ilahi la yatimul lailu illa bimunajatika. Tidak menjadi indah malam itu kalau tidak terisi dengan bermunajat kepadamu, katamu. Ternyata keindahan malam gelap gulita itu bukan dengan sebab cahaya bulan purnama, bukan indahnya, bukan dengan gemerlapan bintang-bintang yang bertebaran di bumi. Buat di langit, buat mereka para salafus soleh, orang-orang yang soleh, keindahan malam manakala dia bisa meneteskan air mata, dia berdoa dan dia bermunajat kepada Allah, itu adalah malam yang terindah buat mereka. Masya Allah. Ya. Wala yatibun naharu illa bi ta'atika, ai bi muwafaqati amrika. Kemudian yang kedua katanya, kata Syekh Yahya ini, apa katanya? Wala yatibun nahar illa bi ta'atika.
apa itu yang namanya siang? Ya tidak ada keindahan itu yang namanya siang itu. Ya illa bi ta'atika, kecuali terisi untuk selalu bertaat kepadamu. Ya Allah, begitu saudara. Ya. Jadi malam tidak jadi indah kalau tidak bangun di waktu malam. Siang tidak menjadi indah kalau tidak terisi untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jangan diartikan jadi kalau begitu siang mesti di musola mulu nih. Gitu. Bukan berarti siang itu harus ada di masjid mulu, enggak. Ya, manakala kita menjalankan semua aktivitas kita niatkan itu semua karena Allah untuk mendapatkan pahala sebagai melaksanakan kewajiban kita, maka insya Allah itu semua punya nilai ibadah di sisi Allah. Wala tatibud dunya illa bi zikrika, dan tidak akan menjadi indah itu dunia kecuali adalah illa bi zikrika, kecuali terisi dengan berzikir kepada ya Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah, apa kata Rasulullah? Inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia itu terlaknat semuanya. Semuanya. Dunia itu, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, motor, mobil, rumah, semua mal'unatun, semua itu terlaknat. Ya. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula segala apa yang ada di dalamnya, di dalam dunia. Yang ada dalam dunia apa aja? Hah? Semua. Ya. Motor kita, mobil kita, rumah kita, semuanya itu mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalam dunia itu. Masya Allah. Illa ada istisna nih, ada pengecualian. Ya, illa zikrullah, kecuali semuanya itu zikir, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Insya Allah mobil kita tidak jadi terlaknat, motor kita tidak jadi terlaknat, usaha kita tidak jadi terlaknat. Kenapa? Karena semua itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau naik motornya, mau jalanin, bismillahirrahmanirrahim, kita gunakan itu. Kendaraan-kendaraan kita, usaha kita, semuanya adalah untuk mendekatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menjadi mal'unun, tidak menjadi terlaknat, insya Allah. Karena kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah NMAX kita aman. Yes. Insya Allah aman. Kalau kita sandarkan kepada siapa? Allah. Asal jangan belok kan, mau masih jadi belok ke kiri. Nah itu yang boleh. Ya insya Allah enggak gitu. Wa ma walahu, dan juga segala yang menolong. Ya apapun yang bisa menolong kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa'aliman, dan orang alim. Ya, orang alim ada tadi dalam dunia? Ada enggak? Tadi katanya mal'unun ma fiha, terlaknat juga semua yang ada di dalam dunia. Berarti kalau begitu orang alim ada enggak? Tapi illa, ada istisna, ada pengecualian. Ternyata orang alim tidak termasuk yang dilaknat oleh Allah. Siapa lagi? Wa muta'alliman. Insya Allah kita juga masuk. Ya, orang yang belajar. Ini belajar apa kan? Belajar. Ya, masya Allah, masya Allah. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan masuk kita itu. Wa muta'alliman, termasuk orang-orang yang tidak terlaknat oleh Allah, karena kita selalu isi hari-hari kita belajar dan belajar dan belajar. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita selalu kita menjadi apa?
muta'alliman, orang yang belajar. Insyaallah. Wala tatibul akhiratu illa bi amrika. Dan selanjutnya tidak menjadi indah akhirat itu illa bi amrika, kecuali mendapatkan ampunanmu, mendapatkan rahmat dan ridhomu. Masya Allah. Akhirat ya indah bukan karena tahajud kita. Akhirat indah bukan karena puasa kita. Akhirat menjadi indah bukan karena tiap tahun kita berangkat haji, bukan. Akhirat akan menjadi indah manakala kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Masya Allah. Gak ada jaminan orang yang tiap tahun pergi haji masuk surga. Ada jaminannya enggak? Gak ada jaminan orang yang tiap malam Kamis ngaji masuk surga. Ada jaminan kira-kira? Hah? Gak ada. Ya, karena bukan itu orang bisa masuk surga. Orang bisa masuk surga tidak lain adalah karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi kalau pengen masuk surga harus dapetin apa? Rahmat dari Rahmat dan ridhonya Allah. Cari tuh ridhonya Allah. Kalau pengen masuk surga, karena orang bisa masuk surga adalah karena dengan ridhonya Allah. Nah sekarang kita cari ridhonya Allah. Ada di mana tuh ridhonya Allah? Ditaruh di mana ridhonya Allah? Cari itu. Apa kata Rasulullah? Akhfallahu salasan fi salafi. Allah simpan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah taruh 3 perkara di dalam 3 perkara. Apa? Ridhohu fi ta'atihi. Allah simpan ridhonya Allah. Allah taruh ridhonya Allah ada di dalam setiap kebaikan-kebaikan. Ketemu nggak? Hah? Pengen masuk surga nggak? Kalau pengen masuk surga harus dapat apa? Ridhonya Allah. Kalau pengen cari ridhonya Allah harus ngapain? Melakukan kebaikan. Ngaji kebaikan bukan? Hah? Belum tentu juga sih. Iya. Kata kita baik. Udah baik kan menurut Allah? Sholat baik nggak? Baik. Iya. Udah baik kan menurut Allah? Hah? Ini yang jadi masalahnya. Sholat semua sepakat baik itu. Semua sepakat ngaji itu baik. Tapi ketika dia ngaji, dia ajrin nas karena ingin mendapatkan pujian orang, karena ingin mendapatkan perhatian orang, ada riya di dalam dirinya, tidak ikhlas dalam ngajinya, maka tidak jadi baik itu di hadapan Allah. Paham maksudnya? Sholat bagus nggak? Iya. Kapan dia menjadi bagus? Kalau dia kita jalankan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini ngaji ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Kata siapa? Ya, hanya diri kita yang tahu, hati kita dan Allah. Ya, saya nggak tahu antum ini ikhlas atau enggak. Karena ikhlas itu adalah ibadah batiniyah, ibadah hati kita. Yang tahu jadi ini siapa? Hanya kita dengan Allah. Insyaallah. Ya Rabb, Masya Allah. Makanya ada doa. Allahumma Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrib ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minar rasidin waj'alna ya Allah minas syakirin waj'alna ya Allah minas sabirin waj'alna ya Allah minal mukhlisin waj'alna ya Allah min ibadika sholihin. Minta tuh diantaranya minal mukhlisin, termasuk jadi orang-orang yang apa? Yang ikhlas. Nah, yang terakhir katanya apa? Wala tatibul jannatu illa bi ru'yatika, dan tidak menjadi indah itu surga kalau tidak bisa melihat Engkau ya Allah. Lihat, Masya Allah. Masuk surga indah, tapi ada lagi yang lebih indah ketika kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad dan memandang wajah Allah. Insyaallah. Satu hari seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian di tengah perjalanan di waktu malam ada bulan purnama yang terang benderang. Muaz bin Jabal lihat ke atas, bulan itu indahnya bukan main. Kemudian setelah lihat bulan, dia lihat wajahnya Nabi Muhammad. Kemudian dia lihat lagi itu. Kemudian dia lihat lagi wajahnya Nabi Muhammad. Dia lihat lagi itu sampai Rasulullah tanya, ada apa ya Muaz? Engkau lihat bulan semua segala macam. Iya ya Rasulullah, itu bulan purnama begitu indah, bisa menerangi daripada gelapnya malam ini. Tapi tidak seindah wajahmu ya Rasulullah. Dia bisa, wajahmu bisa menerangi hatiku ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bulan purnama terang cahayanya, tapi hanya bisa menerangi gelapnya malam. Bumi gelap, terang dengan cahaya bulan, tapi dia tidak bisa menerangi hati. Ternyata memandang wajah Nabi Muhammad, cahayanya bisa menembus hati sehingga selalu ingat kepada Allah. Tersenyum Rasulullah. Atau seandainya kemudian Rasulullah bertanya, ya Muaz, apabila kau nanti masuk ke surga, ya, engkau masuk ke surga, tapi ternyata engkau tidak berjumpa dengan aku, tidak melihat aku, ya, apakah engkau pilih masuk surga tidak melihat aku, atau engkau tidak masuk surga, ya, tapi bersama aku? Apa kata Muaz bin Jabal? Apa artinya keindahan dunia surga kalau tidak ada di sampingmu ya Rasulullah? Masya Allah. Ya, begitu para sahabat. Ya, mendingan nggak masuk surga dah. Yang penting sama Rasulullah. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi wala tatibul jannah, tidak menjadi indah itu surga illa bi ru'yatika, kecuali dengan bisa memandang engkau ya Allah. Gitu. Nanti ada waktunya kita bisa memandang. Ya. Masuk istana bagus nggak? Bagus. Udah pernah emang? Ya. Kita dapat undangan nih, kemudian masuk ke dalam istana. Indahnya bukan main tuh istana. Ya, luar biasa kita lihat keindahan istana, lihat tiang-tiangnya, lihat kaligrafinya, lihat karpetnya, indahnya bukan main. Udah gitu disiapin makanan semuanya ada tuh. Memang kan? Pada saat itu di istana kayak begitu semuanya ada. Masya Allah, indahnya luar biasa. Sejuknya ininya itunya. Tiba-tiba ada pengumuman, para hadirin dimohon berdiri untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden. Presiden kita siapa? Prabowo. Kita sambut kedatangan Bapak Presiden Prabowo. Waduh, itu langsung, Masya Allah, berdiri tuh. Langsung kita salaman, kita ini, bahkan di selfie lagi, pesen lagi sama tukang apa namanya? Ya, tukang fotografernya supaya bisa foto sama Bapak Presiden, akan dikenangin itu semua segala macam. Hilang tuh keindahan istana, hilang tuh keindahan kaligrafi dan lain sebagainya ketika sudah melihat itu semua. Betul? Tapi nanti begitu juga hilang tuh keindahan surga karena bisa melihat siapa? Rasulullah. Ruwiya annahu qala lama ahbatallahu Adam minal jannati ilal ard hazina alaihi kullu syai'in zawarahu illa zahaba wal fiddah. Ya, tatkala Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, maka bersedih atasnya setiap sesuatu yang pernah berdampingan dengan beliau, ya, illa zahab wal fiddah, kecuali emas dan perak. Ya, kalau yang lain sedih, enggak ketemu berpisah sama Nabi Adam, yang kecuali apa? Ya, emas dan fa'ahallahu ilaihima inni jawwastukuma bi abdin min abidi summa ahbatuhu min jiwarikuma fahazina alaihi kullu syai' jawarahu illa antuma. Sesungguhnya aku telah jadikan kamu berdua bertetangga emas dan perak. Jadikan kamu berdua bertetangga dengan seorang hamba di antara hamba-hambaku yang lainnya. Masya Allah. Iya, aku jadi gak sengaja aku turunin kau begitu. Kenapa? Supaya kau bisa menemani hamba-hambaku. Maksudnya kawin. Kalau ketika kawin antara satu dengan yang lainnya, emas kawinnya adalah emas, ya. Makanya emang yang paling afdol itu adalah emas. Ya, yang paling afdol adalah emas.
Gitu. Walaupun nggak banyak, misalnya 150 gram gitu. Ya, 4 kilo. 74 kilo. ya, mas kawinnya itu yang paling bagus, yang paling awal. Kalau mahar itu adalah emas, namanya juga mas kawin, ya, ini yang paling awal. Ini kadang-kadang mas kawin kita apa? Perlengkapan alat sholat ini, masya Allah. Jangan mau itu perempuan, itu bisa-bisanya dia doang itu, dia murah. Ada dulu ulama-ulama kita, dulu ada pernah cerita sama saya, Al-Mahfud Kiai Haji Siddiq Fauzi, NU, tokoh NU. Beliau tuh pernah bilang sama saya, aneh paling gak mau girlfriend. Kalau ada orang, aneh suruh nikahin. Kemudian maharnya, mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat. Aneh paling gak mau, kecuali baca dulu. Dia pengertian sama Quran, karena terjadi saksi itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini kadang-kadang bacanya nggak bisa, mas kawinnya Quran. Ya, padahal nanti akan jadi saksi itu. Faqala ilahana wa sayyidana anta a'lamu annaka jawartana bihi wa huwa laka mutibun falamma asaka lam nahzan alaih. Lalu Mas dan berkata, wahai Tuhan kami, wahai junjungan kami, Engkau lebih mengetahui. Sesungguhnya Engkau jadikan kami bertetangga dengannya, sedang ia taat kepadamu. Maka tatkala dia bermaksiat kepadamu, maka kami tidak sedih kepadanya. Ya. Fa'alhallahu ilaihima wa izzati wa jalali la'u izzannakuma hatta la yanala kullu syai'in illa bikuma. Lalu Allah mewahyukan kepada emas dan perak, demi kemuliaanku, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku. Apa kata Allah? La'u izzannakuma hatta la yanala kullu syai'. Ya, kami telah memastikan kemuliaan kamu berdua sehingga segala sesuatu tidak akan memperoleh sesuatunya kecuali sebab kamu berdua. Katanya, masya Allah. Ya, artinya ya itu tadi, kalau dalam perkawinan tidak bisa jadi sah kalau nggak ada mas kawinnya. Paham maksudnya ya? Nah, makanya yang paling afdal itu adalah dalam mahar itu adalah mas, yaitu yang paling afdal. Ya, adapun besar dan kecilnya bukan jadi ukuran, ya, bahkan makruh kata sebagian ulama kalau sampai besar, misalnya 1,5 kilo. Mas kawinnya itu malah jadi makruh, sehingga terjadi riya, ya, akan jadi itu begitu. Tapi biasanya kalau itu dikasih begitu perempuan mau kali itu. Iya, jadi bisa jadi makruh. Rawahu Dailami ila akhiri wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Amin. Al-Fatihah.